Salpete, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah percaya tanpa harus melihat. Jika pada masa perjanjian lama, bangsa Israel meragukan penyertaan Allah saat dikejar tentara Mesir, sedangkan pada perjanjian baru, penulis Injil Matius hari ini memperlihatkan ketidakpercayaan serupa dalam diri orang Farisi dan ahli Taurat yang menuntut tanda dari Yesus. Permintaan ini bukanlah pencarian yang tulus, melainkan cobaan yang lahir dari kebencian dan kesombongan hati yang menutup diri dari keselamatan. Akibatnya, mereka gagal mengenali Yesus meski telah mendengar ajarannya. Menanggapi kedegilan tersebut, Yesus menegaskan bahwa tidak ada tanda yang akan diberikan selain tanda Nabi Yunus. Yesus menegur mereka karena hati mereka bebal dan tidak mau percaya meskipun telah menyaksikan banyak mujizat. Yesus menyatakan bahwa tanda terbesar adalah dirinya sendiri, terutama melalui wafat dan kebangkitannya yang telah dinubuatkan dengan tanda Nabi Yunus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa iman tidak dibangun atas tanda-tanda yang luar biasa, tetapi atas kepercayaan kepada Yesus Kristus yang hadir melalui sabda Allah, sakramen-sakramen, dan kehidupan gereja. Iman yang sejati bertumbuh dari hati yang mau mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering berharap Tuhan segera menjawab doa atau menunjukkan tanda sesuai keinginan kita. Ketika harapan tidak terwujud, kita mudah merasa kecewa, ragu, bahkan mempertanyakan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan tetap bekerja melalui cara-cara yang sederhana dan seringkali tidak kita sadari. Penulis Injil hari ini mengajak kita untuk tidak bergantung pada tanda-tanda yang luar biasa, tetapi belajar percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan hidup. Ketika semakin peka mendengar dan mengikuti Kristus, kita akan semakin percaya dan berserah diri kepadanya. Mari kita tetap setia berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, dan menjalani hidup dengan penuh iman. Tuhan selalu menyertai dan bekerja demi kebaikan setiap orang yang percaya kepadanya. Marilah kita peka terhadap tanda-tanda kasih Allah
yang sungguh mengalir dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.